My suggestion is you should bring topics about AI. Jadi kalau bagi saya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara. Sekali Pak Jokowi bertindak, para penuding ijazah palsu makin kelabakan, makin kelojotan rekan-rekan. Karena indikasi yang menyeruak kali ini ada semacam ketakutan yang memuncak dari komplotan penuding ijazah palsu tersebut, yang lucunya di awal mereka ini sangat frontal menyerang Pak Jokowi, mencaci maki dan lain semacamnya lewat isu ijazah palsu. Namun kali ini rekan-rekan sikap mereka berbeda, sangat-sangat kontras dan bahkan ada wacana meminta menghentikan kasus tersebut. Ini adalah sikap yang sangat-sangat menggelitik dari pihak yang awalnya menuding ijazah palsu tersebut. Namun tidak cukup sampai di situ. Di tengah sepertinya kepanikan para penuding yang semakin memuncak indikasinya rekan-rekan, kini Pak Jokowi memberikan gebrakan baru dengan pidatonya di salah satu forum internasional yang tentu saja tidak main-main, dan ini benar-benar membuat para pembenci itu terjungkal total. Jadi kalau bagi saya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Pahlawan itu mesti berani. Vini, vidi, visi. Saya datang, saya perang, saya menang. Menang itu adalah bahasa dari universalitas tentang pemahaman dari masing-masing orang. Ya. Seseorang yang bersalah diputus pengadilan belum tentu dia secara hati bersalah. Saya kasih contoh Anwar Ibrahim, 24 tahun di penjara, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Nelson Mandela 25 tahun di penjara jadi Presiden Afrika Selatan. Artinya apa? Bahwa keyakinan dalam sebuah perjuangan harus dibuktikan. Tinggal rakyat akan menguji. Tapi kalau Anda tidak berani di persidangan, Anda cocok di media, suruh hentikan, ranahnya tidak kena. Makanya Rasman waktu itu sepakat ketika ribut dengan si Otman, ayo kita taruh di pengadilan. Bahkan ketika sidang saya datangi dia, saya bilang ayo buka-bukaan. Itulah gentleman-nya seorang yang sedang memperjuangkan keadilan yang dia yakini. Apalagi katanya mewakili rakyat Indonesia, walaupun saya tidak merasa diwakili. Nah, saya ini dengan para tim hukum saya nih, ya, ada di sini Andi Nasution, ada Saddam Hussein Nasution, ada Rahmat Siddiq Rahmat Siddiq juga, ada Faisal Ramadan, ada juga David. Semua ini adalah para lawyer yang kan ini berpikir konkret. Nah, ini pengurus dari DPP, ya, dari DPP kami Jokowi Gibran. Tadinya koalisi masyarakat Indonesia pendukung Jokowi yang saya kembangkan menjadi Jokowi Gibran. Kenapa? Karena kami melihat ada potensi yang sedang dibangun, tidak saja merusak atau melakukan karakter assassination terhadap seorang Jokowi, tapi juga kepada Gibran yang wakil presiden. Dan ini kita pahami bahwa filosofi yang mereka bangun adalah selalu bersayap. Ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh dan lain sebagainya. Kita bisa verifikasi kok. Refli Harun itu siapa kemarin, Pilpres kemarin dia sebelah mana? Bukan kita menuduh politik tidak ya. Tapi backgroundnya wajar dong. Pak Ugroseno itu dari partai mana? Itu boleh dong orang menafsir-nafsir itu gitu loh. Maka saya katakan, lu lagi, L4. Pak Amin Rais, gak ada presiden yang bagus di mata dia. Kan ngeri juga saya. Waktu dia ketua MPR, bagaimana sih dia waktu itu? PAN saja yang dia dirikan bersama dia sudah keluar dari PAN, kok artinya dia membangun rumahnya sendiri, lalu kemudian dia keluar dari rumah itu. Itu Anda bisa tafsirkan kemampuannya gitu loh. Makanya kalau saya melihat Pak Amin Rais, ya itu hanya seorang ilmuwan yang menurut saya hari ini sudah tidak bertaji, dan rakyat sudah tahu sebagaimana kapasitas seperti apa partai yang didirikan sekarang, partai Partai Umat. Ya Anda lihat aja perolehan suaranya ketika pemilu 2024 yang lalu. Saya tidak bermaksud mengecilkan Pak Amin, beliau tokoh bangsa, iya, tokoh reformasi, iya. Tapi dalam banyak hal saya lihat Pak Amin Rais ini cenderung dia menunjukkan statement dan sikapnya itu sangat anti kepada pemerintah. Sejak dari Pak Harto sampai reformasi hari ini, tidak satu pun saya lihat presiden yang pernah dia puji. Tunjukkan ke saya
kalau pernah seorang Amin Rais mengatakan memuji presiden setelah reformasi. Kita nggak usah bicara Pak Harto. Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian sebelumnya lagi setelah Pak Harto itu ada Habibie, sampai dengan Pak Jokowi, sampai dengan Prabowo, semua dia kritik. Masa nggak ada orang yang baik di bangsa ini? Waktu dia ketua MPR mau buat apa? Sekarang orang ribut kembalikan amandemen 45. Dia kenapa? Pada waktu dia lah berubahnya itu. Perubahan amandemen. Sekarang orang ingin kembali lagi. Artinya, saya kok melihat bahwa orang-orang yang kritis ini lebih cenderung pada statement yang dapat merusak kita sebagai berbangsa dan bernegara. Akan mengganggu pikiran rakyat untuk konsentrasi penuh bagaimana Indonesia maju, bagaimana Indonesia berdaulat, bagaimana Indonesia bermartabat, bagaimana Indonesia emas 2045 dengan hasta cita yang sudah divisi-misikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka. Begitu. Saya memang koordinasi, ya. Dan salah satu wartawan di Solo konfirmasi ke Pak Jokowi, kalau saya nggak salah itu minggu lalu, itu ada pernyataan Bang Rasman gitu kan, tentang katanya itu pintu FG. Pak Jokowi bilang ya kalau pintu maaf ya ada, tapi proses hukum jalan. Ya saya kira sangat tergantung dengan niat baik mereka. Kita ngerti kok, orang datang tuh pura-pura minta maaf atau sungguh-sungguh. Ya itu tadi, mungkin Pak Jokowi kan bisa menilai. Ya kalau mereka sungguh-sungguh baik-baik, ya sudah Pak Jokowi, kami takut di proses hukum, kami keliru, kami minta maaf. Ya saya kira masa Allah Maha Pengampun, manusia tidak. Tapi kalau kalian berkeras-kerasan, saya kira ya nggak bisa juga. Yang rendah adalah hati, yang tinggi adalah harga diri. Itu filosofi hidup. Jadi saya selalu katakan, semalam saya buka dalam ilmu psikologi, saya dikenal orang cerdas. Dia tidak suka drama-drama. Orang cerdas, berpikir efektif, efisien. Orang cerdas berkata dan menusuk ke jantungnya. Dan orang cerdas tidak suka memotong orang lain yang berbicara. Dan orang cerdas tidak suka menyalahkan orang lain. Dia beradu pada konteks keilmuan dan pendapat yang by law and by logic. Kira-kira begitu. Oke, cukup ya? Ya. Oh iya, semalam Adinda Aiman bilang ke saya, Bang ini menarik. Saya sudah baca lebih kurang 265 sampai 268 halaman. Saya hanya katakan buku itu di mata saya adalah cerpen, cerita pendek atau cerita bersambung. Katanya doktor. Ya, saya sudah bacakan syarat-syaratnya sebuah buku layak. Kalau kita doktor, waktu SMA saja, waktu saya dulu PG Negeri pada Sipon, sekarang Madrasah Aliyah, kita membuat makalah, ada sistematika pembahasan. Itu skripsi ya. Ketika saya master dan doktor, ada namanya tesis atau disertasi. Di situ harus ada latar belakang kajian, hipotesa kajian, metodologi kajian, ya kan, sampel, kemudian footnote, catatan kaki, referensi atau catatan buku, kemudian kesimpulan. Lah bayangkan buku itu saya lihat kemarin ada 9 bab. Di situ hanya keterangan si A, si B, si C, si A, si B, si C. Bagaimana sekolah dia di Singapura, bagaimana sekolah dia di Solo, bagaimana sekolah kuliah dia di UTS, University of Sydney, Australia. Tanpa konfirmasi kepada sekolah yang bersangkutan. Dia hanya menganalisa keterangan-keterangan diaspora, orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Oh, menurut pengakuan si Eko begini, menurut pengakuan di Singapura begini. Oh, terus ada buku, ada catatan. Oh, disamakan oleh Dikdasmen. Lalu ada tuduhan di situ, seolah-olah ini ada dugaan permainan dengan mengatakan tidak lulus. Bayangin ya, Gibran Endgame tidak lulus SMA, tidak lulus SMA, sekolah menengah atas, kan ada kesetaraan. Kalau dia lulusan luar negeri, tapi dia sudah dilaporkan. Ya, Rismon sudah dilaporkan, karena semalam saya sudah ketemu dengan Andi Azwan dan kawan-kawan, kami sempat diskusi. Saya tanya, bro, betul kalian sudah laporkan si Rismon? Betul bro, mana barang buktinya? Saya ditunjukkan ke saya ini. Jadi, terus dia, benar dia tidak kuliah, atau kemarin mengaku meninggal dunia, karena DO, karena beasiswanya tidak terpenuhi masa kuliahnya. Ya saya ini beasiswa juga. Iya. Terus itulah kita laporkan. Wah, ini ngeri nih. Kudis orang kita cari, kudis sendiri banyak.
Kalau itu benar, saya tidak ada pada posisi itu ya. Tapi bagi saya yang dipuji-puji selama ini buku Gibran and Gabe, ya. Kemudian Jokowi White Paper. Saya sudah pesan tadi, saya sudah dikasih alamat saya untuk Jokowi White Paper. Kami tim ya Jokowi Gibran ini sedang mendalami untuk aspek yang bisa kami laporkan dengan barang bukti buku itu. Karena ini adalah tuduhan yang serius dengan tanpa menganalisa bagaimana seorang pakar menganalisa objek manusia tidak ditanya manusia dimaksud. Itu salah menurut metodologi yang kita dalam. Beda kalau misalnya menulis sejarah Abraham Lincoln kata Hercules Harun. Itu kan sejarah. Boleh subjektif dan objektif. Tapi kalau orangnya masih hidup, oh nggak bisa dong. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini menyangkut mantan presiden. Menyangkut orang yang sudah berbuat di negeri ini. Kredibilitas dia sebagai sebagai suami dari istrinya, sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai kakek dari cucu-cucunya, sebagai rakyat sebagai mantan presiden dari rakyat-rakyatnya. Nggak bisa kita dengan serta-merta menganggap bahwa perusahaan ini kecil, sehingga saya misalnya tadi malam diskusi dengan Refli Harun mengatakan, bagaimana kalau saya tulis Anda? Oh nggak apa-apa, silakan. Baru satu aja saya pancing. Anda benar nggak kemarin mengundurkan diri dari salah satu komisaris utama BUMN? Dia bilang waktu break, saya bukan mengundurkan diri. Terus kenapa? Dipecat ya, tapi nggak lanjut ke apa ya, nggak lanjut ke live. Nah, bagaimana kalau saya tulis Refli Harun dipecat dari komisaris utama, atau Refli Harun mengundurkan diri karena tidak sejalan zaman Jokowi, karena tidak mampu, tidak cakap. Bagaimana kalau saya tulis begitu? Boleh nggak? Nggak boleh dong, dia pasti tersinggung. Jangan. Jadi saya katakan ilmuwan itu harus by law and by logic. Dan memang muaranya semua adalah konstitusional. Maka logika kita dalam berpikir, manusia kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Manusia boleh keliru, tapi tidak boleh tidak benar. Kalau benar, sudah pasti baik. Kalau baik, belum tentu benar. Jadi filosofinya jelas. Jadi indikatornya, saya hanya katakan bahwa urusan Pak Jokowi, urusan buku Gibran and Gabe ini sangat fantastis. Saya baru lihat kemarin sekitar 30 menit saya buka-buka 9 bab. Hasilnya nanti. Karena itu saya minta dibedah buku ini nanti dan akan kami dalami. Saya lagi menunggu Jokowi White Paper yang dipuja-puja itu, yang katanya mendalami segala macam. Saya mau dengar, mau lihat, ada nggak di situ waktu datang ke kuburan keluarga Pak Jokowi, maka kami menemukan bahwa Pak Jokowi tidak ada ijazahnya, keluar suaranya dari kuburan. Ada nggak? Saya mau lihat. Kira-kira begitu kan, pergi ke sana. Kalau melakukan penelitian pergi ke kuburan, berarti yang perlu di kuburan itu kan? Apa yang mau dijadiin kuburan itu? Itulah yang saya katakan, kalau Anda intelek, jangan keluar dari koridornya. Orang akan bilang Anda ini apa? Anda ini ada unsur politik, balas dendam, atau murni karena keilmuan. Kalau mereka tidak punya mensrea dalam dugaan kami, ya jahat. Pasti Pak Jokowi tidak akan melakukan laporan itu. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Bang, izin dong Bang. Ya, silakan. Sorry. Cumi-cumi. Aku mau menambahkan sedikit, mau bertanya. Kalau untuk perihal ini kan tadi pihaknya Mas Roy Suryo mengatakan harusnya Pak Jokowi sendiri hadir di dalam persidangan. Menurut Abang sendiri, apa memang harus diwajibkan atau memang ya sudah, itu kan hanya persidangan saja atau bagaimana Bang? Kan saya bilang, di situ kan objeknya bukan Pak Jokowi. Oke. Ya. Jadi sepanjang pengadilan tidak memerintahkan untuk dipanggil Pak Jokowi, maka beralasan menurut hukum Pak Jokowi tidak penting datang. Ya silakan. Sekarang siapa yang mendalilkan? Dia membuktikan. Siapa yang menuntut? Siapa yang menggugat? Dia membuktikan. Saya bilang, makanya Pak Jokowi, kalau yang mau bersinggung langsung dengan Pak Jokowi itu apa? Ya ini, yang dilaporkan Pak Jokowi ini yang langsung head-to-head dengan Pak Jokowi. Bukan citizen lawsuit, bukan lagi katanya ada 17 jenderal akan melaporkan. Jangan ngawur lah, kira-kira begitu. Ya, itu pendapat saya dia. Bang, perihal sidang yang di MK sendiri, Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pihak Roy Suryo sendiri, ya, yang mau tahu itu seperti apa Bang? Ya, mereka sebenarnya tidak ingin membatalkan.
pasal tentang 310, 311, pasal 433, 434 KUHP baru atau KUHP baru, yang saya lihat mereka meminta perluasan penafsiran. Perluasan penafsiran ini berat ini. Kalau ditafsir dengan universal, tidak pakem dia penggunaannya, ini akan besar. Bayangkan saja, kalau nanti ditafsirkan terlalu luas, akan berimplikasi. Dan saya sudah tahu bahwa ini pasal ini sudah berulang-ulang diuji dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu keyakinan saya, dengan mereka adakan gugatan ke MK, kemudian mereka minta dihentikan, ya menurut saya ini alasan baik-baik. Hanya untuk menunda supaya proses tidak jalan. Nah, saya hanya mau katakan, sebenarnya kalian sudah takut, Roy. Datang saja ke Pak Jokowi, Pak, kami mohon maaf, kami salah. Ini bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Maka kami dengan ini menyatakan meminta restoratif justice. Bulan baik, hari baik, Ramadan besok untuk pemerintah ya. Kalau hari ini Muhammadiyah, saya kira Pak Jokowi buka pintu maaf. Kira-kira begitu. In fact, about which you spoke quite eloquently at the Economy Forum in Singapore this past November. Thank you, Eric. Good morning, everybody. Speaking about AI, how we can stand alone in AI, but what we must build, what we must prepare. So we are ready for the era of AI. We must redefine our strategy to get better income, to get better economic growth, to get better life for the people. And for the next Bloomberg New Economic Forum in October, my suggestion is we should bring topics about AI for economy, AI for business, AI for trading, AI for small and medium enterprise, and AI for industry. Thank you. Be honest, you must be honest that for many countries, pure AI sovereignty is unrealistic. Really, it is not realistic. Because we know that big country like US still depends on global supply chains and international talents. And if we focus only on AI sovereignty, I think China's 35 years in front of us. And I think that was all because everyone was a tech company, but I'm not a tech company too. So when we have this data that we're working with, that's the bound that we are, that we see using AI to actually make supply chains more resilient, at the same time making them efficient. And the last thing I would say is we're also carrying a lot of chips for a lot of people, and so This is an extraordinary opportunity. I'd like to remind you, we have Minister Vishnu here. We have the next one that's being asked for in the past. and enjoy. And they said to me, Daddy, if AI takes over the world, we want to have been. I think President Trump was reelected or post-COVID. A study that came out that said if you're harsh with the models, that they'll respond. And they said, and that 3 million licenses from Zscaler. More than that, very large, 5 million. And we used to go around the world and tell people Huawei is a threat to your sovereignty. Huawei might shut off. Now, we don't really store any data. We do logs. But still, countries want the logs to be sitting. You start one count, you fire a model, it's very logical, very good. And for sovereignty, I think all the things we should think for sovereignty is if your model can. So one of the interesting ability this time or change in the model is that we as users can reduce the cost of compute. What effort Indian government is putting to this for developers was cost of API, which is a fraction of a cent. In the world of AI, token is the biggest, one of the significant cost structure. So 70% cost.
today. My goodness, I feel personally that why shouldn't India have access to as many oxygen tanks as they want? And why did we in California stock up on toilet paper and sanitizer and masks and had an unlimited supply when my countrymen, or where I'm from, were suffering? And it doesn't feel right. Interesting where the investments are now going. It's just starting. I mean, we're going from one equilibrium stage to another. Almost more dependent on China, less the US, but everyone else is picking up slack, which may or may not be a good thing depending on the point of view. But what are you seeing in terms? Nah, kali ini kita telah saksikan bersama bagaimana Pak Jokowi di ranah internasional, di forum internasional, faktanya masih sangat dipercaya dan sangat-sangat dihormati. Itu adalah memang dari hasil kinerja Pak Jokowi selama 2 periode yang dinilai sangat luar biasa, bahkan tidak cuma diapresiasi di kalangan dalam negeri tapi sampai ke kalangan luar negeri ataupun publik internasional. Bahkan Pak Jokowi ini kan tergabung sebagai salah satu dewan penasihat di Bloomberg New Economy. Artinya peran Pak Jokowi ini benar-benar tidak main-main dan beserta pimpinan negara lainnya. Tapi rekan-rekan, kita melihat bagaimana ada sebuah pertanyaan yang dihasilkan dari tindakan penuding ijazah palsu. Apa? Ya karena apakah ini panik mereka ini sampai meminta penghentian penyidikan atau justru ada maksud lain dari permintaan penghentian penyidikan tersebut. Nah, kalau menurut Anda bagaimana nih rekan-rekan?